tidak adanya riwayat yang sahih menyebutkan ada doa ya khusus setelah sholat fardu. Makanya para ulama yang faham dengan sunnah tidak pernah ada yang mengamalkan secara khusus ya doa dihubungkan dengan sholat 5 waktu. Beda kalau sholat sunnah dan tidak secara khusus ya, tidak secara khusus. Tapi kalau secara khusus dipaketkan sama dengan zikir habis sholat, maka itu ulama mengatakan tidak boleh karena tidak ada dalilnya. Nggak pernah disebutkan Nabi SAW itu berdoa. Bahkan dalam banyak hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW sering kali selesai berzikir langsung berdiri. Memang begitu sunnahnya, langsung berdiri. Lalu beliau menunggu di pintu gerbang masjid untuk menunggu kalau ada sahabat yang punya keluhan atau punya hajat dengan beliau atau ingin konsultasi dengan beliau. Makanya dianjurkan untuk tidak membaca doa secara khusus habis sholat 5 waktu. Tapi habis sholat sunnah boleh saja. Hajat kapan perlu lagi jalan butuh hajat sesuatu dengan Allah langsung sampaikan. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidina Mu'ad, "Ya Mu'ad, ini uhibbuk, wahai Mu'ad, aku mencintaimu." Oh Allah, Rasulullah yang mengatakan aku cinta kepadamu. Dahsyat. Kul, katakanlah wahai Mu'ad, dubura kulli salatin, setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Setiap habis salat kau baca Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Ini menunjukkan bahwa zikir setelah salat itu ada. Dan subhanallah, subhanallah juga itu diajarkan oleh Nabi dalam riwayat sahihah dibaca setelah salat. Ayat kursi dibaca setelah sholat. Jadi zikir-zikir setelah sholat itu banyak dibaca oleh Nabi SAW. Termasuk istighfar setelah sholat. Jadi istighfar setelah sholat, baca ayat kursi setelah sholat, baca tasbih setelah sholat, baca tahlil la ilaha setelah sholat. Itu diajarkan oleh Nabi SAW satu. Jadi zikir setelah sholat itu ada. Yang mengatakan tidak ada ilmu sama sekali. Kenapa? Jelas riwayat dari Nabi SAW. Gak ada yang mengingkari tentang zikir setelah sholat. Atau yang sering disebut dengan wirid. Kemudian cara bacanya bagaimana? Boleh tidak kita ngangkat suara? Diam-diam atau ngangkat suara? Kalau saya mengatakan subhanallah, 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 boleh atau tidak? Siapa yang melarang? Ayo, yang melarang siapa? Yang mengatakan mengangkat suara dalam zikir adalah bid'ah. Dia sendiri ahli bid'ah itu. Imam Bukhari menjelaskan bahwa inna raf'as sawti bidzikri idzan sarafu minal maktubati kana fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir kalau mereka para sahabat itu selesai sholat, ngangkat suara dalam berzikir itu sudah mulai pada zaman Nabi SAW. Kurang jelas apa? Jadi zikir ngangkat suara itu maksudnya keras subhanallah, 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 boleh. Cuman orang yang suka menyesatkan orang itu nggak puas. Ya zikir bersuara sih boleh. Cuman yang ngajari bareng-bareng itu siapa sih? Sekarang zikirnya Ini kemana-mana lagi. Sekarang tanyakan, adakah larangan zikir bersama-sama? Adakah perintah zikir sendiri-sendiri? Nabi tidak mengatakan, hei umatku, berzikirlah engkau sendiri-sendiri. Tidak ada. Dari mana larangan itu? Kita berzikir rame-rame. Subhanallah. Memang banyak orang sakit. Siapa yang melarang kita zikir bareng-bareng? Dari mana ada riwayat? Tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Nabi menyuruh berzikir sendirian dan bareng-bareng sama. Solawat sendirian boleh, bareng-bareng juga boleh. Siapa yang melarang zikir bareng-bareng? Suruh nerjemahkan ini ayat ini yang berbunyi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian semua orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua. Sendiri atau rame-rame? Itu yang bisa baca. Sendiri atau rame-rame? Oh, kalian semua bersalawatlah. Tapi nggak ada keterangannya. Awas jangan rame-rame. Justru dalam misalnya jamak di sini kamu bareng ya mangga ini. Al-Quran sudah jelas. Mau apa mereka itu orang yang suka ngelarang-larang itu? Memang kalau sudah sakit parah itu susah diobati. Kurang apa yuk? Kadang-kadang menjelaskannya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa nggak ngerti. Bahasa Indonesia nggak ngerti. Bahasa Arab. Jadi pakai bahasa binatang itu. Bahasa kerbau, bahasa binatang, cambuk baru ngerti nanti. Karena apa? Ngerusak orang. Sehingga ada orang tuh sampai di sebuah masjid tuh zikir tuh noleh kiri kanan. Ada ini enggak? Kalau orangnya enggak ada langsung subhanallah, subhanallah. Jadi takut berzikir enggak? Jangan takut zikir. Biarpun di Mekah sana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya ada orang marah. Yang marah orang sakit. Yang waras ngalah. Sudah selesai. Mau apa?
Karena ini betul-betul bikin rusak umat betul. Biasa zikir, afdhalu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Kemudian faedahnya lagi kalau zikir dipimpin oleh seorang imam, itu bagi yang tidak hafal bisa ikutan. Dan ini wah faedahnya, yang ngantuk jadi melek, yang pengen buru-buru jadi nggak enak. Faedahnya banyak, mau dilarang. Yang mau pergi boleh, namanya sunnah kok ya. Baik, itu saja ibu ya. Jadi ilmu yang kemarin taruh di laci itu ya. Sekarang pakai ilmu baru, ibu zikir yang terang-terangan. Tidak usah ragu-ragu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ya, bid'ah. Ya, tidak usah. Kenapa zikir bid'ah ini? Tidak usah zikir bid'ah. Zikir Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Tidak usah zikir bid'ah. Nggak ada. Kalau ya badi, nyebut nama Allah, ya badi. Jangan ya bid'ah. Ini nggak ada. Baik, ini selesai. Baik, jelas ya? Kalau sampean sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madhep mana? Umumnya di kiai ini sampean tetap madhep kiblat apa madhep ngalor? Toro Indonesia. Ayo yang madhep kiblat, kiainya madhep kiblat ngaco. Yang gampang itu. Kiblat. Yang serong, buka serong kok wong nakal ya. Madhep utara, madhep ngalor. Apa? Berapa? Imamnya sampean madhep ngalor. Terus nak sing madhep ngetan? Nggak ada kan? Mau nampak jawab, yang madhep ngetan kubus sebelah, aneh. Ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi, di tek-tek hadis sahih, itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqdala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, udah pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan cepet. Resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Jika kadung Allahu Akbar langsung duduk karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak sholat. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan akhwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel, kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep ngetan. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disarah-sarah disebut ahyanan, sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang terus astagfirullahaladzim buanter untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan ba'das sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bar salam wis bar lo dul. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus untuk kelas kamu maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi udut. Wah, ini malah lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini? Biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo.
ke situ naik unta atau naik kuda, terus ngerti Nabi madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh jebule Nabi subhanallah subhanallah alhamdulillah. Lah terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok muni rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai Nabi menghadap makmum sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngitan. Kok malah takok sunat ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. So ini ndak usah alim takok gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Ya sesuk tak takokno, mana sunahnya cangkem elek? Kan ya ora ono. Angger wong kok mbok lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan sana kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kiai-kiai khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung, ini gimana ini kok paket lengkap, kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Makanya diantara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat, itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tahu wiridan ya dia mau, sunat ora tahu mbok lakoni gitu. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun gak ngimami, yang ngimami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa, kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatish sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar enggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih
Faminna man kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang Islam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu, karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ngedikannya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Umpama gak masakoh ning umatku, siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana nih baina? Ya antarane iku, antarane iku, Nabi ngendikane laula an asyukko. Nabi itu suka qiyamul lail, itu suka sekali, bukan tidak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen poso Senin Kemis, tapi nggak ngerti kok poso Senin Kemis kok dikira wajib. Karena aku tahu poso. Maksudnya aja ditiru. Ini buat cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing ngarani oleh. Buktinya aku rokok. Tapi saya nggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi ilmu. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi nggak wajib.